Hai guys, welcome back to my YouTube channel Desi MD Official. Yang baru join di channel aku, perkenalkan aku Desi. Kalian jangan lupa follow Instagram aku di Desi MD. Dan video kali ini kalian no skip karena aku akan bahas tentang materi pada saat kalian akan menjadi pramugari dan pramugara. Pastinya materi ini akan keluar pada saat pelatihan untuk menjadi calon pramugari dan pramugara ya. Masih calon karena apa? Di pelatihan ini ada ujian-ujian, ada juga ujian akhir yaitu flight training yang pastinya setelah lulus dari flight training baru kalian akan terbang. Seperti itu ya. Apa saja sih kita bahas sedikit aja ya, karena kalau kepanjangan itu nanti diberikan pada saat training untuk menjadi pramugari. Nah guys, jadi apa saja materi yang akan diberikan pada saat kalian ground training selama 3 atau 4 bulan ataupun 5 bulan. Kalian akan mendapatkan mandatory training dan non-mandatory training. Nah, untuk mandatory training kalian akan mendapatkan materi 5 materi, yaitu yang pertama safety tentunya, yang kedua dangerous good, yang ketiga adalah aviation security, yang keempat adalah emergency drill, dan yang kelima adalah crew resource management ya. Di 5 materi ini itu pastinya kalian wajib mengikuti dan sama sekali tidak boleh izin ya. Apa aja sih yang akan kita bahas di materi safety ini? Pastinya semua yang menyangkut keselamatan, bagian dari pesawat, terus pada saat kita menyelamatkan penumpang, setelah itu keselamatan kru juga, keselamatan kita semua, peralatan darurat, semua yang berkaitan dengan safety itu akan dipelajarin di materi safety. Nah, dan untuk yang kedua, apa aja sih yang akan kita bahas di dangerous good? Dangerous good itu kita akan membahas tentang barang-barang berbahaya yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat ataupun yang boleh dibawa ke dalam pesawat ya. Nah, untuk yang ketiga, kita akan belajar materi tentang emergency drill. Apa aja sih yang akan kita pelajari di emergency drill ini? Ini pasti tentang keselamatan pada saat kita landing di air, landing di darat, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai kru, terus peralatan apa yang akan kita gunakan atau kita bawa pada saat kita landing darurat di air ataupun di darat. Aku nggak akan jelasin panjang lebar karena itu nanti akan dijelasin di training nanti. Asal kalian bisa tahu aja apa aja sih yang dipelajarin gitu ya. Untuk materi selanjutnya yang keempat adalah aviation security. Di sini materi ini akan bahas tentang keamanan dari penerbangan ya, untuk otoritas dari bandara-bandara setempat dan juga sebagainya, seperti itu. Dan yang kelima kita akan bahas tentang crew resource management. Jadi apa sih yang akan kita pelajarin itu? Kita akan belajar tentang tugas-tugas dan tanggung jawab dari kru. Oke, sampai di situ kalian paham ya. Jadi nah, itu dia 5 mandatory training yang wajib diikutin tanpa alasan apapun. Tidak ada sakit, tidak ada apapun alasan kalian harus wajib mengikuti mandatory ini. Sekarang kita akan bahas non-mandatory training. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang in-flight service. In-flight service kita ngapain aja sih? Itu kita akan mempelajari tentang SOB-an. SOB apa? Sales on board. Di setiap pesawat pasti ada penjualan seperti itu ya, mungkin makanan, minuman, mungkin souvenir, seperti itu. Tergantung dari maskapai penerbangan menyiapkannya apa ya. Terus tugas kita mungkin servis makanan atau apapun itu, in-flight service yang pastinya semua yang kalian lakukan pada saat in-flight dan pelayanan kita kepada penumpang apa aja sih? Nah, itu dipelajarin, oke? Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang service excellent. Kenapa sih pramugari harus belajar service excellent? Karena kita tuh adalah frontliner di penerbangan, di maskapai penerbangan. Kita yang berhubungan langsung dengan raja dan ratu, yaitu penumpang kita, ya. Maka dari itu kita harus memberikan servis yang benar-benar excellent agar penumpang nyaman. Kalau penumpang kita nyaman terbang sama kita, dia akan naik terus pesawat kita. Maka dari itu kita kan pasti akan lebih banyak penghasilan ya, lebih banyak penumpang yang naik pesawat kita. Semakin rame, semakin duitnya mantap ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang aviation knowledge. Apa aja sih yang kita perlu tahu dari penerbangan itu?
Kita kan udah masuk di dunia penerbangan, sedetail apapun, info-info apapun itu kita harus pelajarin ya. Nah, next di grooming and attitude ya. Di sini akan diajarkan tentang make up, terus kuku kalian harus seperti apa, terus menggunakan softland harus sesuai dengan kriteria dari perusahaan, beda perusahaan beda-beda, terus rambut harus di croissant atau rambut pendek itu harus di blow serapi mungkin, terus cara jalan, cara duduk, cara jongkok. Nah, semuanya ada di grooming and attitude ini ya. Semua cara-cara kalian melayani, duduk, berbicara, terus semua cara-cara pelayanan, cara-cara pelayanan, penampilan, pembawaan diri, semuanya ada di grooming and attitude ini. Oke? Nah, ini sih aku suka banget ya untuk materi ini. Wow, sangat-sangat elegan banget aku rasa, karena benar-benar kita akan terjun langsung ke cara-cara pramugari-pramugara yang seelegan mungkin ya. Cara jalan pramugari lagi tarik koper seperti apa, cantik dan cucok banget ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang aviation medicine. Jadi kita akan belajar tentang jika kita menemukan orang sakit di pesawat, tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang table manner. Nah, kenapa harus belajarin juga? Karena kita akan sering banget dihadapkan dengan acara-acara penting pastinya ya. Jika kalian nanti diundang di acara tersebut, kita sudah mengetahui cara table manner yang benar ya. Cara makan, kalian nggak boleh yang kayak pramugari makannya pakai tangan gitu ya. Kita harus ada aturannya ya. Wah, pramugari elegan, cantik, sopan, ramah, itu semuanya akan juga kalian pelajarin, karena di table manner ini kalian harus mengetahui cara semuanya makan, berbicara, terus attitude kalian pada saat makan bersama dengan orang-orang penting, seperti itu ya. Jadi jangan bawa-bawa, udah di rumah kalian pakai tangan nggak apa-apa ya, tapi kalau kalian lagi bersama orang penting, lagi bersama dengan di undangan, di acara di undangan seperti itu, kalian harus punya manner ya. Harus ada aturan yang harus kita ikutin. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang rules and regulation. Ya, apa sih yang akan dibahas di sini? Semua tentang yang berhubungan dengan penerbangan, regulasi-regulasi dari penerbangan, pesawat, flight attendant, awak kabin, semuanya akan dibahas di sini. Oke, nah kita akan bahas yang terakhir ya, yaitu English for Airlines. Kenapa harus ada English for Airlines? Karena kita harus benar-benar mempelajari tentang bahasa Inggris yang akan seharusnya kita pelajarin dan kita praktekin di lapangan ya. Contohnya seperti apa? Class announcement ya, ini ada di English for Airlines ya. Class announcement, kelas kalian service menggunakan bahasa Inggris, terus nanti di situ ada kelas untuk kalian briefing ya, seperti briefing di mid exit, di pintu darurat ataupun di jendela darurat. Itu kan biasanya ada briefing bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tergantung, siapa tahu kalian terbang ke Bali atau ke luar negeri, pasti kan kita nggak mungkin pakai bahasa Indonesia, bolehnya nggak ngerti, kita akan membriefing mereka menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu bahasa Inggrisnya harus kita pelajari dan akan dipelajari di English for Airlines ini ya. Itu ada di materi non mandatory seperti itu. Jadi guys, itu dia 8 poin untuk non mandatory dan tadi 5 poin untuk mandatory training ya. Nah guys, jadi aku ingetin ke kalian, setiap materi itu ada ujiannya ya. Dan untuk nilainya diharuskan 70. Waktu zaman aku sih 70, nggak tahu sekarang 70 apa 80 ya. Di bawah itu kalian harus remedial, dan semoga aku doakan kalian gak ada remedial. Kalau remedial pastikan akan memakan waktu ya. Jadi agak lebih lama buat kalian selesai training ya. Jadi maka dari itu belajar baik-baik, karena materinya sangat gampang, tinggal kalian pahami dan praktekin.
Dan pastinya fokus ya, di pelatihan ini harus fokus. Dan semoga kalian dapat menjalani tahap training, tahap pelatihan dengan baik semuanya sampai kalian lulus mendapatkan FAC, Flight Attendant Certificate, dan cepat-cepat lulus di training dan cepat-cepat lulus di flight training, segera terbang, mendapatkan schedule awal, dan jadilah orang yang bertanggung jawab. Mendapatkan schedule kalian harus jalankan, karena kalian ingin menjadi pramugari itu pasti susah banget. Jadi bertanggung jawablah di pekerjaan, dan pastinya aku doakan semoga kalian sukses. Itu aja dari aku. See you on the next my video. Thank you for watching. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe.